jendela dunia. Tanpa buku, manusia akan sulit untuk berkembang. Tanpa buku, kita tidak mengetahui dunia luar. Ilmu pengetahuan juga tidak terbatas pada buku. Ilmu pengetahuan juga bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman dan juga bersama dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kini, segelintir kita sedang berada di sebuah perpustakaan yang berbeda dari perpustakaan yang lain. Perpustakaan ini adalah perpustakaan alam yang terletak di Kebumen, Jawa Tengah. Bersama kita, kini sudah hadir saudara yang sangat menginspirasi, sangat luar biasa, dan sangat bisa kita teladani dan kita contoh. Ialah beliau, Saudara Mas Arifin. Tanpa berlama-lama, mari kita bertanya kepada Mas Arifin mengenai perpustakaan alam yang sedang dikelola oleh Mas Arifin ini. Oke. Iya. Oh ya, Mas Arifin, perkenalkan saya Januardi Nur Ramadan, bisa dipanggil Rama. Iya. Oke. Oh ya, mohon maaf, mau bertanya dulu nih. Iya ya. Mas Arifin, nama lengkapnya siapa ya? Saya nama lengkapnya Nur Arifin. Nur Arifin. Iya. Tapi lebih akrab dipanggil Mas Ipin. Mas Ipin. Iya. Oh. Nama familiar. Nama familiar Mas Ipin ya? Ya. Mas Ipin. Upinnya di mana, Mas? Mas Ipinnya lagi belajar. Lagi belajar, Masya Allah. Aduh. Nanti datang ke sini kan Mas Upinnya? Iya, datang. Oh iya. Berbicara mengenai Mas Ipin nih. Mas Ipin nih anak nomor berapa ya? Dari berapa bersaudara? Oke, saya itu anak pertama dari 3 saudara. Masya Allah, Ya. anak pertama ya? Ya, anak pertama. Anak pertama. Jadi Mas Ipin ini adalah teladan bagi adik-adiknya ya, Ya. betul. Oke. Oh iya. Untuk asalnya sendiri, Mas Ipin asalnya mana ya? Oke, saya dilahirkan di Desa Mergosono, Di Samergosono. Ya. Kecamatan Boyan, Kabupaten Kebumen. Kebumen. Ya. Oh, berarti asli Kebumen sini ya? Ya, saya asli Kebumen. Asli Kebumen. Untuk rumahnya sendiri di mana, Mas? Saya di Jalan Jatisawit, RT 1, RW 1, Desa Mergosono, Kecamatan Boyan, Kabupaten Kebumen. Oh iya. Gitu. Lokasinya berarti rumahnya Mas sendiri ini? Ya, ini yang tadinya itu rumah kosong yang tidak difungsikan, akan tapi terus dijadikan perpustakaan, yang separuh dijadikan rumah pribadi. Oh, Kayak berarti untuk perpustakaannya sendiri itu dari tanah pribadi, Ya, dari tempat pribadinya Mas lah. ya, keluarga. Berarti itu memang pengorbanan Mas yang untuk masyarakat ya Mas. Iya, Allah. iya. Nah, bagus nih teman-teman, bisa kita contoh nih bagaimana pengorbanannya Mas Ipin, apalagi tanahnya sendiri bisa dijadikan tempat yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oke. Kalau hobinya Mas Ipin ini apa ya? Soalnya saya tadi keliling-keliling tuh kayaknya lihat banyak burung deh di sini tuh. Oke, saya hobinya sebenarnya yang pertama itu ketemu dengan orang baru gitu, Oh, baru. aslinya gitu, sambil bermain. Selain itu juga istilahnya memelihara hewan-hewan atau tumbuhan, tanaman kayak gitu. Itu Iya. untuk kesibukan juga hobi saya. Oke. Ya gitu. Pantes sih Mas, memang kalau dari kayaknya loh, kan saya belum tahu nih. Ya. Konsepnya kayaknya lebih ke agak ke alam, lebih ke alam gitu ya, banyak burung, banyak Tanaman. berarti hobinya di situ ya Mas? Iya, hobinya di situ. Hobi di situ. Oke. Kalau pekerjaan Mas sendiri, karena ini kan mengelola perpustakaan alam nih. Ya. Nah, berarti Mas fokus di sini atau apakah ada pekerjaan lainnya, Mas? Oke. Aktivitas saya sebagai pendamping sosial di Kecamatan Boyan. Itu pendamping sosial di Kecamatan Boyan. Selain itu saya juga aktif di beberapa komunitas, seperti komunitas peduli sesama di Kecamatan Boyan sendiri dan di perpustakaan alam itu sendiri. Jadi yang prioritas utama itu 3. Dari perpustakaan alam, dari pekerjaan saya sebagai pendamping sosial, dan di komunitas peduli sesama. Itu. Berarti kalau yang dari ketiga itu yang memang Masnya sangat itu kan kewajiban kan? Ya, yang 1 itu pekerjaan kewajiban itu. Terus yang 2 kan memang itu kegiatan Masnya kan? Ya, kegiatan. Berarti Masnya memang sering bersosial nih kan? Ya. Nah, kalau
Mas sering bersosial nih, mungkin Mas lulusan pendidikan sosial atau gimana? Nah, saya itu lulusan dari pendidikan sosiologi agama, jadi Sosiologi tentang agama. masyarakat dan agama. Oh Gitu. gitu. Ya. Iya 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 iya. Berarti langsung diimplementasikan, diaplikasikan ke Ya, masyarakat ya Mas. dipraktekkan lah Iya, bahasanya gitu, dipraktekkan. langsung ke masyarakat. Oke. Nah, jadi ini bisa kita contoh ya, bagaimana ilmu yang didapatkan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi Ya. bisa dibagikan kepada teman-teman di sekitar kita, masyarakat, lingkungan. Wah, itu sungguh luar biasa sih menurut saya. Karena ya saya pribadi nih Mas, Ya. kalau saya dapat ilmu ini biasanya cuma tidur ya Mas. Oke, wah itu memang luar biasa sih Mas. Terima kasih. Pendidikannya tadi kan dari UIN, berarti pernah hidup di Jogja ya Mas? Iya, saya hidup di Jogja udah 11 tahun Mas. 11 tahun? Iya, saya ketika 2006 pergi dari Mergosono Kebumen ini untuk ke Jogja belajar. Gitu. Dan saya pulang 2017 akhir Desember gitu. Oh, berarti udah lama di Jogja. Ya, saya dibesarkan dengan pendidikan di Jogja. Wah, gitu. berarti suka makan gudeg nih Mas. Oh iya, pada apa namanya, pada usia berapa nih Masnya bisa mempunyai ide seperti ini, membuat perpustakaan alam? Oke, ini apa? Awal berdirinya ini kan saya ini apa? Ketika lulus kuliah 1 tahun terus pulang, habis itu mendirikannya sekitar umur 25. 25 saya mendirikan perpustakaan alam itu sendiri. Oh iya Mas, ini kan Masnya dari Jogja, lulus tahun berapa Mas? Saya lulus 2016. 2016. Ya. Perpustakaan alam berdiri tahun 2018, 25 Februari. 25 Februari. 25 Februari 2018. Ya. Berarti sekarang nanti tanggal 25 udah berarti 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. tahun. Ya Allah. Ya. Oke. Kan ada jeda tuh Mas dari Mas lulus Ya. sampai ke pembuatannya. Ya. Berarti itu Masnya kerja dulu atau Masnya mempunyai apa namanya ide atau inspirasi dari mana Mas untuk pembuatan perpustakaan alam ini? Oke. Jadi gini, karena dulu saya awalnya itu tidak mau pulang. Saya sudah nyaman di Jogja, namun ada kondisi yang memang saya untuk pulang. Nah, karena mau nggak mau harus pulang, dan saya karena dibesarkan di pendidikan sosial dan keagamaan, tentu saya berpikiran ingin berbagi dan sekaligus menginspirasi. Jadi kebetulan saya lulus 2016, terus 1 tahun masih kerja di sana sampai 2017 Desember saya pulang. Habis itu 2 bulan kemudian saya mendirikan perpustakaan alam. Karena ide ini memang awal mulanya ketika saya mau pulang. Jadi gimana caranya saya itu bisa berdampak di lingkungan sekitar kayak gitu. Akhirnya buat ruang publik yang dijadikan nama perpustakaan alam itu sendiri. Itu. Oke. Kalau dari ceritanya Mas Nay ini tadi setahun pernah kerja di Jogja? Iya. Ya. Kok terpikirkan sih udah kerja di Jogja, mungkin udah enak di sana. Iya. Malah mendirikan perpustakaan alam ini, padahal kan ya kalau dilihat dari segi ekonominya nih ya Mas. Iya. Ya mohon maaf. Cuma kan kayaknya lebih itu kalau enak kerja Iya. gitu Mas. Ini apa sih motivasi dari Masnya nih? Ya karena Siapa ya? motivasi yang pertama itu memang benar-benar pengen bermanfaat. Jadi awalnya itu ketika kita sudah kembali ke desa, akhirnya salah satu itu yang berkemanfaatan ya kita masyarakat bisa mendapatkan salah satunya itu pengetahuan. Dan di sini itu memang gratis. Jadi masyarakat dimanapun berada istilahnya meskipun bukan warga Mergosono itu boleh belajar di sini dan itu gratis. Kayak gitu. Awalnya itu. Jadi memang benar-benar selain saya ingin bermanfaat juga ini kebutuhan di lingkungan sekitar sih Mas. Jadi memang kondisi dari desa ini maksudnya wilayah yang ditempatin perpustakaan alam itu berbatasan dengan 3 desa. Desa Nogoreji, Desa Semampir dan Desa Mergosono itu sendiri. Oke. Jadi ini dimanfaatkan oleh 3 desa untuk kesehariannya. 3 desa. Dan tadi katanya Masnya itu ini ya apa gratis di sini ya Mas? Ya gratis. Berarti
pada awal bentuknya itu sumber dananya dari mana, Mas? Oke, untuk awal ini kita sebenarnya itu dari keluarga semua, Mas. Dari Jadi keluarga? ya dari keluarga semua, keluarga besar. Ketika saya pulang, terus saya bercerita ingin mendirikan perpustakaan ini, alhamdulillah didukung luar biasa dari keluarga besar. Masya Itu Allah. mau yang tadinya hanya satu gazebo lah ya, Ah. satu gazebo terus mendirikan gazebo yang lain kayak gitu. Iya. Ada 2 gazebo sih yang tadinya, terus sekarang satu lagi istilahnya kayak gitu. Keluarga besar sudah mendukung Ya, banget. sangat mendukung. Bahkan sampai tanahnya sendiri itu ya, Ya. Mas. Nah, tapi kalau dari lingkungan sekitar itu mendukung nggak, Mas? Ya alhamdulillah Mas, ketika launchingnya perpustakaan alam kita mengundang hampir 100 orang. 100 orang. Karena 3 sekolahan itu diundang semua Wow. untuk sosialisasi pemerintahan desa dan masyarakat lingkungan sekitar. Jadi ramai banget kayak gitu. Tepuk tangan. Ya. Memang dari masyarakat sendiri itu Keren. juga sangat mendukung Iya. adanya perpustakaan alam ini sendiri. Pada awal pembukaannya saja sudah mendatangkan 100 orang dan itu dengan tujuan yang sangat bagus, Mas. Iya. Bahkan sosialisasi kepada warga kan? Ya, pada warga dan sekolahan, Mm-mm. instansi sekolahan. Kalau konsepnya yang Mas bentuk sini perpustakaan alam ini konsepnya Masnya gimana ya, Mas, konsep perpustakaan alam ini tuh? Ini sebenarnya ini ruang publik sebenarnya, tapi kita jelmakan namanya dengan perpustakaan alam integrasi interkoneksi. Ya, jadi kita ketahui bersama perpustakaan itu kan sumber pengetahuan gitu kan. Jadi sumber pengetahuan itu ya perpustakaan gitu. Terus alam itu apa? Kita artikan desa. Jadi sumber pengetahuan yang ada di desa. Nah, dengan konsep apa? Dengan konsep integrasi interkoneksi, di mana integrasi tersebut itu artinya kan pembaruan. Jadi perpustakaan pada umumnya itu hanya tempat meminjam buku dan tidak ada daya tarik untuk lingkungan atau masyarakat itu. Bahkan di perguruan tinggi pun itu kalau ke perpustakaan, kalau nggak mahasiswa baru itu kalau mau skripsi. Nah, kita pengen mengintegrasikan dari pembaruan perpustakaan yang berbeda dengan perpustakaan pada umumnya. Di mana di perpustakaan alam ini ada kelas. Jadi selain di sini pusat pengembangan pengetahuan di desa, mulai dari kelas inspirasi, kelas karya, dan kelas bermain. Jadi yang program utamanya itu 3. Selain ada program pengembangan dari Al-Berjanji, Sekolah Desa, sama Hotmil Quran Binador. Itu yang pengembangan dari perpustakaan alam itu sendiri. Itu. Oke, Masya Allah. Berarti memang berbasisnya juga sangat agamis ya, Mas? Ya, selain itu kita juga terinterkoneksi, Mas. Jadi di sini itu perpustakaan itu boleh siapa saja datang ke sini karena untuk menginspirasi dan berbagi. Jadi berbagai ilmu apapun itu boleh di-share di perpustakaan alam itu. Kayak gitu. Jadi konsepnya itu terintegrasi, terinterkoneksi. Kayak gitu. Berarti memang dari konsepnya sendiri itu Masya Allah, kita bisa lihat ya teman-teman, konsepnya sendiri sangat menginspirasi dan itu bertujuan baik banget buat masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, terutama bagi penduduk masyarakat sekitarnya jadi lebih aktif, jadi lebih tahu juga karena ini kan sumber pengetahuan dan juga lebih agamis ya, Mas. Lebih agamis lebih. Jadi masyarakat dan anak-anak kan terutama di sini, Mas. Ya. Berarti lebih mengedepankan ke sisi yang sosialnya gitu. Ya, lebih ke sosial. Oke. Nah, kan di sini namanya perpustakaan alam ya, Mas. Dan tadi banyak banget program-program sama konsep-konsep yang dijelaskan. Nah, itu untuk dari awalnya nih, awal dibentuk nih, Mas. Nah, itu tuh Masnya pengen gandeng siapa sih? Maksudnya siapa sih yang pengen dirangkul gitu loh, Mas? Oke. Untuk pertama memang kita semuanya, Mas. Tetapi karena ternyata yang dibutuhkan itu istilahnya baru ke anak-anak. Untuk saat ini memang udah semuanya. Tapi dari 2 tahun itu kita lebih fokus di prasekolah sampai kelas 6 SD. Jadi anak SD lah ya, kayak gitu. Itu untuk yang 3 kelas. Yang kelas karya sama kelas bermain. Jadi itu fokusnya untuk anak-anak, prasekolah sampai kelas 6 SD. Nah, kemudian menginjak 3 tahun ini udah ada pengembangan yang kayak sekolah desa. Sekolah desa itu pengetahuan tentang desa, ilmu tentang desa. Selain itu juga
Khatmil Quran Binador. Jadi karena di sini basisnya itu Islam itu, jadi ada al-berjanji, ada khataman Al-Quran. Jadi di sini udah digunakan untuk kegiatan untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga kayak gitu. Jadi untuk pengembangannya malah yang awalnya itu ke anak-anak, terus sekarang jadi Lebih ya naik meningkat ya, Mas? meningkat. Jadi Meningkat. semuanya sekarang udah semuanya tercover oleh perpustakaan alam itu sendiri. Oke. Iya. Wah, kisahnya sangat inspiratif sekali, teman-teman nih. Kita bisa membayangkan atau dengan melihat sepak terjang dari beliau Mas Arifin ini, Mas Ipin ya. Ya, Saudaranya Mas Upin. Oh iya, ini kita nanti bakal melanjutkan sesi cerita luar biasa dari Oke. beliau Mas Ipin ini. Tapi sebelumnya mungkin kita jeda dulu ya. Oke. Jadi kita akan melanjutkan sesi berikutnya setelah jeda berikut ini. Ya, tunggu teman-teman. Oke, kembali lagi ke segelintir kita membahas tentang orang-orang menginspirasi di sekitar kita. Baik, setelah tadi kita mengetahui bagaimana perjuangan dan bagaimana banyaknya kisah inspirasi, mari kita lanjutkan lagi kisah inspirasi dari Mas Ipin. Ya, oh ya, tadi Mas, saya tuh tertarik loh Mas sama ada kayak tiga kelas ya Mas? Ya, ada 3 kelas. Inspirasi, Karya, karya, dan bermain. Ya. Nah, itu tuh apa sih Mas? Oke. Jadi itu 3 kelas itu menjadi program utama dan itu diperuntukkan untuk anak-anak yang belajar di sini. Jadi yang pertama itu untuk prasekolah sampai kelas 6 SD. Jadi anak-anak itu belajar di 3 kelas itu. Untuk kelas pertama itu kelas bermain, di mana anak-anak di sini itu belajar sambil bermain. Pada dasarnya itu kita menggunakan lokasinya itu di alam. Jadi untuk kelas bermain itu biasanya kita belajar di sawah kayak gitu, jalan-jalan sambil jalan-jalan sih, mengenal tanaman kayak gitu, di pekarangan atau di rumah-rumah orang. Karena di sini juga rumah-rumah orang sudah kita istilahnya menjadi fasilitas untuk belajar kayak gitu. Selain di air terjun atau susur gua. Jadi untuk kelas bermainnya itu. Berarti sudah bekerja sama dengan masyarakat? Iya, sudah. Juga. Iya, ini kan perpustakaan alam ya, Iya, Mas. benar. Jadi bersatu dengan alam dan menjaga sinergitas dengan alam ya, Iya. Mas. Itu untuk kelas yang bermain. Bermain. Pada dasarnya itu sebenarnya itu belajar tetap, tetapi kita lokasinya itu tetap di alam kayak gitu. Selain itu untuk kelas inspirasi itu kita biasanya itu mendatangkan tokoh inspirasi. Ada 2 cara di kelas inspirasi ini. Biasanya kita menceritakan tokoh inspirasi atau kita mendatangkan. Jadi untuk mendatangkan ya kita cari sosok inspirasi, baik itu atlet, duta wisata atau apapun kayak gitu, yang untuk menginspirasi anak-anak. Jadi goalnya itu sebenarnya itu menginspirasi, karena inspirasi itu kan menjadi contoh. Jadi anak-anak biasanya untuk di kelas inspirasi ini jadi tambah semangat dalam hidupnya gitu. Metode yang dipakai Mas Ip ini sangat visioner dan sangat mind blowing sih sebenarnya. Soalnya mendatangkan tokoh-tokoh inspirasi. Ya. Kalau saya sendiri inspirasi itu paling cuma baca buku, lihat video. Ini sampai mendatangkan tokoh-tokoh inspirasi. Benar. Bahkan sampai mengajak di mana Mas tadi? Gua. Iya. Sampai di air terjun. Alam gitu, sawah gitu, masyarakat gitu, karangan. Inspirasinya datang ke situ, Mas? Iya, datang. Jadi ada beberapa yang sudah itu kayak atlet gitu, yang datang ke sini menginspirasi atlet voli yang sudah ya, istilahnya dari praktisi macam-macam, dari sosial dan sebagainya. Bahkan dari anak-anak SMA juga datang ke sini untuk menginspirasi kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada kelas karya. Goalnya itu sangat sederhana. Jadi anak-anak di sini itu dituntut untuk berkarya. Iya, yang kita sering ajarkan itu biasanya itu kita ada beberapa yang sudah dijalankan itu kayak membuat topeng dari sampah. Membuat topeng dari sampah. Membuat topeng dari sampah. Jadi anak-anak itu dikenalkan bagaimana sesuatu yang enggak berguna itu kita manfaatkan itu. Kemudian kita membuat jamu geprek. Kita punya produk sebenarnya itu.
Ya, kita punya produk itu dan kita udah kenalkan kepada pengunjung atau anak-anak itu. Kita ajarkan namanya jamu geprek perpustakaan alam ya. Jadi itu jamu tradisional kita buat, kita ajarkan kayak gitu. Kayak kunyit, kencur kayak gitu, jahe kita jadiin satu cuma digeprek kasih air panas kayak gitu. Selain itu kita juga membuat lampion lah, itu juga dari bekas itu. Dari botol-botol bekas kayak gitu. Itu banyak banget untuk kelas karya ini, intinya anak-anak kesini itu untuk berkarya. Jadi dia juga akan kembali lagi karena ada pengalaman baru. Kayak gitu. Ini 3 metode yang sangat keren menurut saya ya. Ya. Terutama di kelas inspirasi, kelas karya dan kelas bermain ya. Wah, di kelas karya ini bahkan mengajarkan anak-anak untuk menjadi entrepreneur ya, Mas. Ya, untuk mengenalkan itu istilahnya gitu. Anak-anak pasti bakal terpacu, Mas, kalau misalkan mereka sudah berkarya, mereka bisa bikin sesuatu gitu. Pasti itu ada salah satu pemicu untuk motivasi lah ya. Motivasi menjadi entrepreneur, Mas. Ya, Di sini juga ada buku Bob Sadino juga. Bob Sadino. Terus ini contoh buku inspirasi, Mas? Nah, kita yang membuat beda dengan perpustakaan yang lain itu juga jadi di sini itu buku-bukunya pun sesuai dengan kelasnya itu, Mas. Jadi di sini ada kelas inspirasi, bukunya ya buku inspirasi. Contohnya ini. Ini buku inspirasi itu mengupas tentang tokoh-tokoh itu, mulai dari istilahnya kayak Soekarno, dan ini kebetulan itu punya Bob Sadino, itu pengusaha ini. Jadi salah satunya itu. Untuk buku bermain itu kita lebih ke buku-buku yang ringan, semisal kayak gini. Ini buku-buku bermain. Jadi dalam artian itu yang kayak cerpen, terus novel dan sebagainya. Intinya buku-buku ringan, buku-buku seneng gitu. Untuk yang buku berkarya itu untuk contohnya itu untuk untuk menciptakan sesuatu kayak ternak lele, kayak membuat roti, itu buku karya. Jadi kita yang membedakan juga dengan perpustakaan yang lain itu salah satunya buku. Pelebelan buku itu berbeda gitu. Dan di perpustakaan alam itu cuma adanya 4 buku. Jadi buku inspirasi, buku karya, buku bermain, dan satunya buku umum. Ya, gitu. Jadi tadi yang ketiga kelas itu tadi masing-masing mendapatkan 1 porsi ya? Ya, udah selain 1. Itu umum. Ya, 1 umum itu. Oke, jadi mungkin kalau ada program lain yang di luar 3 itu mungkin masuknya ke buku umum gitu ya? Iya, masuknya buku umum karena selain kita punya program utama dan itu ada program pengembangan. Yang tadinya ini yang program utama hanya diperuntukkan untuk anak prasekolah sampai kelas SD, yang program umumnya itu kan masih ada 3 yang istilahnya pengembangannya itu. Yang sekolah desa itu buku-bukunya itu tentang politik. Itu jadi kita ada belajar tentang ilmu tentang desa, mulai dari tahapan pembangunan desa, itu pemberdayaan dan sebagainya, itu diperuntukkan untuk umum. Jadi siapa saja itu umurnya muda atau tua atau apapun, dewasa dan sebagainya, itu boleh belajar di sini. Itu dimasuknya di kelas di sekolah desa. Itu sekolah desa sudah berjalan ya, Mas? Sudah berjalan. Itu bahkan itu membernya atau yang belajar itu 1 kabupaten. Iya, Mas? udah istilahnya udah teman-teman yang peduli dengan lingkungan, terutama untuk pengen memajukan sebuah desa. Dia belajar di perpustakaan alam itu. Itu. Selain itu ada Hotmil Quran Binador, di mana di sini ibu-ibu itu membaca Al-Quran sampai khatam. Jadi paling nggak 2 jam, kita berkegiatan 2 jam itu menghataman Al-Quran. 2 jam itu dari Al-Fatihah sampai khatam, Mas? Iya, sampai Anas itu. Jadi semuanya itu hanya 2 jam itu. Dan itu juga diperuntukkan untuk umum. Untuk umum itu ya, tapi yang beragama Islam istilahnya kayak gitu. Satu lagi karena di sini itu basisnya NU, jadi ada ibu-ibu itu ada Al-Berjanji. Al-Berjanji itu sebenarnya itu di sini belajar membaca Al-Quran sebenarnya, tapi kadang diselingin dengan ini ya, sholawat kayak gitu. Akhirnya biar ada semangat untuk ibu-ibunya untuk belajar kayak gitu. Itu jadi itu program pengembangan dari perpustakaan alam itu sendiri sih. Oke. Sangat keren sekali ya. Di luar 3 kegiatan utama yang mana itu utamanya kepada anak-anak ya, Mas, dan pengembangan programnya kepada itu ini ya, Mas, masyarakat luas ya. Masyarakat luas.
menurut saya itu memang sangat berguna sekali sih Mas. Ya. Terutama apalagi tadi sekolah desa ya Mas. Iya, sekolah Yang desa. mana itu umum dan tidak terkotak-kotak ya Mas. Iya, Nah, benar. itu dan di situ diajarkan tentang politik. Iya. Yang mana Pengetahuan tentang desa lah ya Mas. Jadi mulai tahapan pembangunan desa kayak gitu. Oh, Dari iya. RPJM dan sebagainya itu. Karena bagi saya itu ilmu ini tidak semuanya itu bisa mengakses. Bahkan di perguruan tinggi pun tidak semuanya menjelaskan tentang istilahnya yang mikro, yang kecil bagian desa itu tidak kayak gitu. Jadi akhirnya kita memberikan ilmu kepada masyarakat umum gitu. Agar apa? Mereka biar bisa mengawal desa kayak gitu. Juga bisa peduli dengan lingkungan sekitar gitu. Ini berarti kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan alam ini banyak sekali ya Mas. Ya. Banyak sekali dan itu juga berarti anggotanya sendiri banyak. Ada anak-anak di sini ada berapa Mas? Kalau yang sering kegiatan itu 50-an. 50. Kadang lebih, kadang kurang, tapi yang terdaftar itu 50-an. Yang Itu terdaftar 50 itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sekitar 20-an itu kita berdayakan karena dia terlahir dari istilahnya dia yang mendapatkan bantuan orang miskin, kita rekrut di sini Mas. Jadi anak-anak itu wajib, yang 20 orang itu wajib datang ke sini. Ya, di salah satu desa di lingkungan sekitar sini kayak gitu. Jadi ada 20 orang yang memang notabene itu dari kurang mampu, wajib datang ke sini untuk belajar kayak gitu. Wajib datang ya. Dan itu diberikan ya itu 3 kelas itu. 3 kelas yang tadi, kelas inspirasi, kelas karya sama kelas bermain. Itu kadang lebih Mas, jadi 50, kadang 60 dan lebih kayak gitu. Banyak banget. Iya. Kalau yang dari ininya Mas, dari orang tuanya atau dari yang selain 3 kelas itu tadi anggotanya sendiri banyak juga. Banyak. Itu kita kan mendampingi di lingkup dukuh. Itu di Dukuh Jati Sawit itu hampir semuanya kita istilahnya untuk belajar bareng-bareng di sini. Jadi lingkupnya itu RT Dukuh lah. Satu dukuh kayak gitu. Jadi ketika punya kegiatan biasanya ini bisa menjadi tempat untuk mereka juga. Jadi kita posnya itu ada 2, di perpustakaan alam itu sendiri sama di Cakruk, pos kamplingnya gitu. Ternyata banyak banget ya ininya anggotanya dan juga yang ikut bergabung dan berpartisipasi aktif ya Mas. Aktif, kita aktif. Oke, sangat. Selain dari menginspirasi, beliau juga menggerakkan masyarakat sekitar loh. Gimana nih teman-teman, sudah melakukan apa saja? Ayo selain rebahan. Oke, jadi sekian saja segelintir kita episode kali ini yang datang ceritanya dari Mas Ipin. Ya, banyak sekali kisah-kisah dan banyak sekali hal yang bisa kita petik dari kisah yang menginspirasi ini. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mas Ipin. Sama-sama Mas. Ya, karena sekarang lagi musim corona, mohon maaf ya Mas tidak selamat. Ya, sama-sama Mas. Oke. Oh iya Mas, dekat sini ada tempat wisata ya Mas? Ada. Jadi di sini ada beberapa istilahnya alam yang indah. Itu salah satunya itu gua. Terus ya persawahan lah, hamparan persawahan. Terus yang satunya lagi itu air terjun. Ya. Yang nggak jauh, hanya 5 menit dari sini itu. Hanya 5 menit Mas? Hanya 5 menit gitu. Oh iya, yang tadi Mas cerita juga itu buat tempat belajar anak-anak ya? Ya, untuk belajar anak-anak juga salah satunya itu. Oke teman-teman, mungkin habis ini kita bisa jalan-jalan ya bersama Mas Ipin ke tempat yang sangat indah ini. Jadi selain kita belajar dan kita memetik kisah yang sangat baik dari Mas Ipin ini, kita sekalian liburan yuk. Bukan liburan sih sebenarnya, cuma studi tour aja sih Mas. Studi tour yang menyenangkan. Iya, ke alam. Oke, Mas, mungkin bisa diantarkan ke sana Mas. Oke, ayo. Oke ya. Terima kasih Mas Ipin. Ayo. Ya, ayo bisa kita jalan bareng ya. Iya. Kepada teman-teman, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih sudah memetik sepenggal kisah dari Mas Ipin ini. Dari segelintir kita mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di lain episode.